Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan jamaah percikan iman selalu diberkahi Allah. Amin, amin. Izin bertanya, beberapa hari lalu Ustaz pernah membahas pertanyaan masjid yang dibangun dari anggaran pemerintah APBD. Dan ada anggapan bahwa itu masjid syubhat. Karena APBD itu salah satu unsurnya dari pajak. Sebagiannya adalah haram, ya, gitu. Bagaimana dengan kami waktu kuliah dapat beasiswa dari anggaran pemerintah terus bekerja sebagai PNS, mendapatkan gaji, sumbernya juga kan sama, Ustadz. Ada bagian dia yang haram. Apakah gaji kami syubhat? Nah, ini beda, saudara-saudara sekalian. Jadi gini ya, saya ingin jelaskan lagi, ya. Saya ingin jelaskan lagi. Kan saya itu mengklarifikasi kenapa akhir-akhir ini ada yang mengatakan masjid yang dibangun dari APBD itu syubhat. Saya jelaskan. Karena APBD itu salah satu sumbernya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itulah penyumbang terbesar dari APBD. Misalnya di Jawa Barat tahun 2022 31 triliun, 21 triliunnya itu dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu dari pajak-pajak. Nah, pajak itu ada yang clear, halal, ya. Pajak bangunan, pajak tanah, pajak jual beli, bla bla bla. Tapi jangan salah, ada juga pajak diskotik, pajak hiburan malam, pajak minuman keras, ya. Gitu. Sehingga bercampurlah pendapatan asli daerah itu dari pajak yang haram dan dari pajak yang halal. Karena bercampur digunakan untuk masjid syubhat. Itu saya menjelaskan, bukan berarti saya menuduh masjid itu syubhat, bukan. Menjelaskan itu alasannya kenapa disebut syubhat. Dari 1 triliun ya pembangunan masjid, ya 10% aja dari pajak yang syubhat itu, dari pajak minuman. Kan kita nggak susah membedakan, ya, karena dicampur semuanya masuk. Dari 1 triliun misalnya pembangunan masjid, ya 10% aja, berarti kan 100 miliar. Mungkin ada yang jadi karpetnya, mungkin ada jadi kerannya, mungkin ada yang jadi menaranya, kan kita nggak tahu, ya kan gitu. Makanya orang bilang syubhat. Nah itu, jadi langsung diwujudkan dalam sebuah benda. Kalau Anda beda lagi. Anda itu bekerja sebagai PNS. Jadi Anda dibayar oleh pemerintah karena Anda bekerja. Maka itu halal 100%, tidak ada yang syubhat. Ya nggak? Anda jadi guru. Jadi guru PNS. Digaji oleh pemerintah. Pemerintah duitnya dari mana? Dari pajak-pajak itu. Tapi masalahnya Anda itu mengajar, bekerja. Beda dengan dalam bentuk masjid misalnya. Kan gitu. Benda itu. Kalau ini mah Anda bekerja. Jadi Anda tidak perlu ragu dengan gaji PNS Anda. Kenapa? Anda bekerja. Saya kasih ilustrasi begini. Saya jualan mie kocok. Saya jualan mie kocok. Di terminal, saya jualan mie kocok. Yang beli itu, ada yang penumpang segala macam. Tapi di antara yang beli itu, saya tahu. Ada tukang palak. Ya, preman di situ. Beli ke saya. Saya tahu, duitnya itu malak gitu loh. Ternyata saya tahu juga. Ada copet yang juga beli jualan saya. Pertanyaan saya, boleh nggak sih? Halal nggak sih duit yang saya terima dari tukang copet itu? Saya jualan mie kocok. Saya terima uangnya dari tukang copet. Pertanyaan saya, halal nggak duit saya? Halal nggak? Halal. Karena saya mah jualan mie kocok. Bahwa ternyata dia itu nyopet, bahwa dia itu malak, itu mah urusan dia gitu. Nah, sekarang saya jadi PNS. Saya bekerja. Saya melaksanakan kewajiban saya. Sebut sajalah saya jadi guru PNS. Atau Anda menjadi karyawan PNS di kabupaten, ya, kota. Nah, pertanyaan saya, Anda dapat uang dari pemerintah itu karena apa? Karena Anda bekerja.
Itu mirip seperti saya jualan mie kocok. Orang yang beli ke saya itu pencopet. Transaksi saya dengan pencopet itu saya jualan mie kocok. Berarti hasil duit dia itu mah tanggung jawab dia gitu loh. Nah, sekarang saya jadi PNS. Ya, digaji oleh pemerintah. Duit pemerintah itu ada juga yang diambil dari pajak-pajak yang haram, dari pub lah, dari minuman keras lah, ya kan gitu. Dari diskotik lah, ahli tempat-tempat maksiat. Nah, saya digaji gitu loh. Saya digaji oleh pemerintah, ya terserah itu mah pemerintah duitnya dari mana. Yang jelas saya bekerja sebagai PNS. Ya, yang jelas saya dapat beasiswa gitu. Saya mahasiswa. Ya saya belajar dan saya mempertanggungjawabkan beasiswa itu dalam bentuk bahwa studi saya benar gitu loh. Bahwa ternyata di dalam uang itu ada yang haram, itu mah urusan mereka. Tapi yang jelas saya melakukan sesuatu. Nah itu teman-teman agak beda gitu loh. Logikanya itu beda. Jadi jangan disamakan dengan yang masalah yang masjid itu gitu loh. Jadi logikanya itu berbeda ya. Semoga logika-logika tadi bisa Anda terima ya gitu.